Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Setelah beberapa waktu kemarin, kami tim pada sebuah koma mengeksplor tempat-tempat yang dianggap penuh mitos dan keramat di Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan di akhir video kami berjanji untuk mendatangi sebuah makam baru yang terletak di tengah hutan Sedadi, yaitu makam Ki Ageng Sedayu. Makam Ki Ageng Sedayu ini terletak di tengah hutan, yang akses menuju makam tersebut ini sangat luar biasa sulit medannya. Kita harus menyusuri jalan di pinggir kali, kemudian kita harus naik turun melewati hutan, dan saya membayangkan ketika setelah hujan mungkin kami tidak akan sampai ke makam itu. Secara administratif, hutan ini milik 3 desa, yaitu Desa Sedadi, Desa Bologarang, dan Desa Lajer. Akses masuk jelas masih di wilayah Desa Sedadi. Setelah sampai di dalam, kita melewati Bendung Lanang, sebuah irigasi yang sudah dibangun dengan sangat-sangat baik. Sedangkan Bendung Lanang ini sudah masuk ke Dusun Tawar, Desa Lajer. Sedangkan makam yang konon katanya Ki Ageng Sedayu ini tertulis terletak di Desa Bologarang. Jadi sebenarnya letak makam Ki Ageng Sedayu ini sebenarnya debatable sih kalau menurut saya. Karena kita harus mencari tahu pasti batas wilayah hutan dari 3 desa tersebut. Sekali lagi, saya anak asli Sedadi, TIY Sedadi. Jadi tahu persis kondisi dan tempat-tempat yang dianggap keramat atau dikeramatkan oleh masyarakat. Jadi ketika saya mendapatkan kabar bahwasanya ada makam baru di tengah hutan yang jalan masuknya ini jelas melewati desa saya langsung berburu informasi dari ketiga desa ini tadi, yaitu Desa Sedadi, Desa Lajer, dan Desa Bologarang. Kami tim pada sebuah koma bertanya kepada pemangku Desa Sedadi. Beliau justru sama sekali tidak tahu dengan keberadaan makam baru ini. Kemudian kami bertanya kepada orang yang saya anggap dituakan di Dusun Tawar, Desa Lajer. Dan beliau juga sama, tidak tahu masalah silsilah dan kapan dibangunnya makam tersebut. Tapi beliau mengatakan kepada saya bahwasanya yang membangun makam itu adalah orang Dusun Jepang, Desa Bologarang. Setelah kami korek lebih dalam lagi,
informasi tentang pembangunan makam ini, tempat ini pernah didatangi 2 mobil, serombongan orang dari luar kota. Dan entah apa yang mereka lakukan sehingga muncullah nama Ki Ageng Sedayu. Saya secara pribadi dan kami tim Pada Sebuah Koma berani mengatakan bahwasanya makam ini diduga sebagai makam palsu karena tidak ada catatan apapun tentang makam ini. Kalau kita sudah berbicara tentang sejarah, apalagi ini makam, kita harus lewat beberapa metode. Kita ambil contoh saja lah, metode sederhana yang kita terapkan untuk makam ini. Kita ambil contoh 3 metode saja, tidak perlu banyak-banyak. 3 metode, mungkin lebih dari cukup. Metode yang pertama, sumber benda yang merupakan peninggalan masa lalu, misalnya berbentuk bangunan dan atau barang-barang atau alat-alat yang digunakan pada masa lampau. Kita ambil contoh tempat yang pernah kita datangi, makam Ki Ageng Singoprono di Boyolali, Jawa Tengah. Peninggalannya sangat terawat dengan baik. Kemudian ada lagi suku Samin Blora yang terdapat petilasan Soekarno yang juga pernah dikunjungi Jokowi hingga Ganjar Pranowo. Terdapat rumah asli suku Samin di sana. Kemudian di video terakhir, Pasujutan Sunan Bonang yang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Batu tempat sujud Sunan Bonang sampai detik ini masih terjaga dengan sangat luar biasa. Yang kedua, sumber tertulis. Sumber tertulis ini biasanya berwujud tulisan orang-orang pada masa lampau. Misalnya prasasti, babat, serat, manuskrip, bahkan batu nisan. Video yang pernah kita bahas misalnya makam palsu KRT Sumodiningrat di Semarang, karena 3 babat mengatakan bahwasanya KRT Sumodiningrat pemimpin geger Sepai gugur dan dimakamkan di Jejeran Pleret Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Petilasan Aryo Penangsang Jipang, Cepu Blora, catatannya jelas. Apalagi candi-candi yang pernah kita kunjungi, hampir semua terdapat prasasti, manuskrip, data yang cukup lengkap. Kemudian yang ketiga adalah sumber lisan. Sumber lisan ini adalah kesaksian orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun. Kita ambil contoh misalnya di Blora ada sumur Pitu Pengging, Wadas Banjarjo Blora, sangat-sangat dipercaya masyarakat sekitar. Kemudian makam Mbah Jogongso, Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Hampir semua warga Sedadi percaya kalau Mbah Jogongso ini pepunden sesepuh desa yang wajib diuri-uri dan dihormati. Berdasarkan 3 metode awal ini saja, makam Ki Ageng Sedayu yang berada di tengah hutan ini dapat dikatakan bahwasanya makam ini terindikasi sebagai makam palsu. Saya senang segala sesuatu yang berbau dengan sejarah. Kalau memang ada serat, babat, manuskrip, data, saya akan ikut nyengkuyung untuk nguri-nguri peninggalan sejarah. Ini tidak ada, sama sekali tidak ada. Data mundi. Jadi kalau hanya segelintir orang terus mendatangi tempat itu, kemudian ngapain di tempat itu, lalu muncul nama Ki Ageng Sedayu, ini namanya ronsen makam. Kita tim Pada Sebuah Koma pernah mendatangi beberapa tempat hasil ronsen makam. Pertama, makam Habib Akil Al-Munawar yang terletak di Kendal, Jawa Tengah, dan makam Sayyid Abdullah yang terletak di Pelabuhan Lama, Tanjung Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah.
kasusnya hampir sama. Warga sekitar tidak pernah tahu tentang makam tersebut. Ujuk-ujuk dibangun sebuah tempat, kemudian dikasih nama. Misalnya, kalau di Pelabuhan Lama Tanjung Mas ini, saya bertanya dengan orang yang berada di sekitar situ, dengan sesepuh di situ. Beliau tidak tahu dan mengatakan bahwasanya yang membangun dan nguri-nguri orang dari luar. Ini kan nggak masuk akal. Warga sekitar tidak tahu, kenapa orang dari luar justru tahu. Konyol namanya. Ketika saya sampai ke makam ini, saya mencoba mencari. Mungkin ada sedikit tulisan atau biasanya silsilah yang berada di sebuah makam. Ternyata juga tidak ada. Ketika kita menelisik nama Ki Ageng Sedayu, di tanah Jawa ini ada beberapa tempat. Ada banyak tempat malah. Kami mencoba untuk mencari atau mengaitkan Ki Ageng Sedayu ini, Ki Ageng Sedayu yang mana? Yang pertama, Kanjeng Sepuh Sedayu, yang merupakan pemimpin besar di wilayah Gresik pada masa penjajahan Hindia Belanda, yang sangat-sangat dihormati. Sang Jagung atau Ki Ageng Sedayu, salah satu penyebar agama Islam di wilayah Cirebon. Kemudian yang ketiga, Mbah Sedayu di wilayah Tayu Pati, yang tidak kalah luar biasa sejarahnya. Ini Mbah Sedayu mbok kaitke Mbah Sedayu sing ndi? Sedangkan ada salah satu YouTuber yang ngevlog juga tentang makam Ki Ageng Sedayu ini, menjelaskan tentang Ki Ageng Sedayu berupa tulisan di akhir video. Tetapi di situ tidak menjelaskan sama sekali tentang keberadaan Ki Ageng Sedayu di tempat ini. Karena tempat ini kita tidak pernah tahu. Kalau memang petilasan, mengapa ditulis makam? Wes toh, kalian yang membuat makam Ki Ageng Sedayu di tengah hutan ini, tujuannya apa? Kok iso gawe ontran aneh-aneh kayak ngene iki? Atau mau bisnis makam, mengatasnamakan agama? Itu teman-teman, video singkat kita hari ini yang membahas tentang makam yang diduga makam palsu Ki Ageng Sedayu yang berada di tengah hutan. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan, dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.